Hai guys, kembali dengan Cucan Yechan. Kali ini dengan Yechan. Kalau kalian pertama kali melihat videoku, silahkan like dan subscribe dan share. Aku harap kalian sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Jadi karena banyak yang minta request, apa sih artinya yang Pastor Dan yang di video di atas ini? Itu kan pakai bahasa Inggris, jadi aku mau ceritain kembali ke kalian gimana ceritanya Pastor Dan yang ada di video itu, tapi dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian Pastor Dan ini suatu saat juga diutus sama Tuhan ke Rusia, ke negara Rusia. Terus waktu itu ditawarin gitu kan sama pendeta di Rusia, apakah kamu mau melayani di sini? Terus Pastor Dan juga oke, berapa biayanya? Dan biayanya itu $2.500 waktu itu. $2.500 itu kalau sekarang tuh kurang lebih 35 juta ya, 35 juta rupiah. Terus Pastor Dan tuh langsung kayak, waduh mahal banget, nggak jadi deh, nggak uang dari mana gitu kan, namanya juga manusia, kadang kita berpikir secara manusia kayak gitu. Terus waktu itu ada acara Valentine di gerejanya Pastor Dan. Terus orang-orang tuh kayak apa, kumpulin dana gitu ya, terus juga ngundang entertainer gitu ya, yang modelnya kayak Elvis katanya Pastor Dan. Terus apa, mereka tuh kayak mengumpulkan dana, dan dana yang terkumpul malam itu tuh $4.200, sekitar 58 juta ya dalam sehari terkumpul. Dan karena itu langsung jemaat gereja tuh bilang, ya udah kita pakai uang ini untuk danai pelayanan Pastor Dan ke Rusia kayak gitu. Jadi pergilah Pastor Dan ke Rusia. Jadi Pastor Dan ini sedang ada di kereta, lalu Pastor Dan ini melihat seorang pria gitu ya, seorang pria Rusia lagi membaca koran. Terus Pastor Dan ini bilang sama Tuhan di dalam hati kalau, Tuhan aku pengen ngomong deh sama orang itu kayak gitu ya. Terus tiba-tiba korannya yang dipegang sama orang Rusia ini tadi jatuh. Terus jatuhnya tuh ke kakinya Pastor Dan ini. Terus Pastor Dan ini langsung kayak kasih gitu kan, kasih kembali ke orangnya. Terus Pastor Dan ini pakai penerjemah ya, jadi lewat via penerjemah bilang bagaimana Tuhan memperlakukan kamu kayak gitu. Terus orang ini jawabnya rada nggak nyambung sih. Orang ini bilang kalau, oh iya tadi aku nggak ngerti ini aku cuman translatein aja ya guys ya. Dia bilang gini, kalau misalnya tadi malam aku dapat mimpi kalau misalnya Tuhan itu Tuhan Bapa di surga itu mengirim anaknya untuk meninggal di kayu salib, sehingga jika aku bertobat akan diselamatkan kayak gitu. Jadi sering banget ya Tuhan itu lewat Pastor Dan ini kayak ngomong sama orang gitu ya. Jadi ya seperti itulah Tuhan bisa pakai ya. Tapi bukan berarti semua maksudnya hamba Tuhan ini kayak ngerti gitu ya, ngerti kayak ngerti deh, kayak jampi gitu, kayak orang pinter gitu. Beda ya. Jadi kayak Tuhan yang beritahu, bukan roh jahat. Kalau yang dukun-dukun tuh kan roh jahat ya yang beritahu, dan biasanya dan semuanya tuh bohong ya. Kalau dukun kan, roh jahat kan sukanya bohong ya. Ini bapak pendusta kan iblis itu, jadi suka bohong. Tapi kalau Tuhan ini kalau hamba Tuhan itu baru ngomong kalau Tuhan yang ngomong gitu. Jadi bukan orang pintar ya, beda. Nah suatu saat setelah melayani kan di Rusia, penerjemahnya Pastor Dan ini bilang, oh besok Pastor Dan ini libur ya. Ya, terus Pastor Dan keberatan nggak kalau misalnya melayani teman saya gitu, ya pokoknya teman saya gitu kan. Terus setelah itu ya boleh aja, soalnya Pastor Dan tuh bilang kalau dia tuh membosankan kalau di Rusia kan kayak
monumennya monumen perang gitu kan, terus kayak ya ngebosenin. Ya udah deh kita melayani melayani temennya ini. Nah ternyata temennya si penerjemah ini itu ada di suatu apartemen yang usang gitu ya, di Vladivostok kalau nggak salah, Vladivostok. Terus sesampai di apartemen tersebut ternyata temennya penerjemah ini lumpuh guys. Dia lumpuh, terus kan Pastor Dan tanya, kenapa kamu kok bisa lumpuh? Terus orang ini bilang, ya aku dulu tuh kerjanya adalah seorang pembunuh bayaran guys. Jadi wow, pembunuh bayaran serem banget gitu ya. Jadi dia tuh pembunuh bayaran untuk musuh politik di Rusia dulu. Dia kerjanya itu. Terus setelah itu Rusia itu entah merdeka kah atau gimana, pokoknya intinya orang ini kehilangan pekerjaannya. Dia tuh nggak ngerti harus gimana. Dia bilang, aku tuh cuman bisa membunuh orang, cuman bisa ngebunuh orang doang gitu, nggak bisa kerja yang lain. Memang dia spesialisasinya memang ngebunuh orang tanpa tertangkap kayak gitu. Jadi akhirnya dia pun ikut dengan mafia Rusia ya, terus langsung Pastor Dan, aduh ya ampun, udah pembunuh bayaran, mantan mafia Rusia pula, mati aku kayak gitu ya. Ini bisa mati aku kalau salah ngomong kayak gitu. Nah waktu kerja di mafia Rusia, ikut sama mafia Rusia itu ya, direkrut namanya Alexa ya by the way, orang yang lumpuh ini. Kerjaannya itu di mafia itu dia bertanggung jawab untuk matahin kaki orang guys. Aduh, serem banget ya, matahin kaki, matahin tangan, matahin jari-jari. Jadi kalau misalnya mafia Rusia itu punya orang-orang lokal yang berhutang sama mafia Rusia ini kan dikenakan bunga yang tinggi ya. Dikenakan bunga yang tinggi kalau nggak bisa bayar tuh. Itu kerjaannya si Alexa ini untuk patahin kakinya, patahin tangannya, patahin jarinya kayak gitu ya. Jadi aduh nih orang kerjaannya ampun. Nah terus kan setelah si Alexa ini entah suatu saat dia itu datang ke KKR gitu ya, ke kayak kuasa kebangunan rohani gitu. Terus dia menerima Tuhan. Terus Pastor Dan ini masih bingung loh, terus kamu gimana bisa keluar dari mafia Rusia? Setelah dia menerima Tuhan, dia nggak mungkin kan kerjaannya sama, jadi dia mau keluar. Dia bilang sama bosnya mafia itu, bos aku udah nggak mau kerja kayak gini lagi, aku mau keluar. Terus bosnya bilang, oke, kalau kamu mau keluar boleh, tapi kamu harus hadapi 6 pria, jadi 6 anggota mafia. Kalau kamu bisa kalahkan 6 ini semuanya, kamu boleh keluar. Terus jadi si Alexa ini berusaha ngalahin 4 pria pertama ini KO ya, udah KO. Pria kelima itu lama banget karena pria kelima ini susah kan, dan dia udah mulai ngos-ngosan gitu kan. Terus akhirnya juga KO. Lalu pada pria ke-6 ini dia udah nggak kuat lagi, udah waduh ini kalau misalnya aku lanjutkan aku bakal mati nih kayak gitu ya, bakal mati. Terus dia akhirnya menyerah sama bosnya, kalau bilang, bos aku nggak kuat lagi, ya udah aku mau ikut kamu lagi gitu ya, mau ikut bos lagi. Jadi akhirnya nggak bisa keluar dari mafia tersebut. Sampai suatu saat dia itu lagi kerja kan sama bosnya mafia ini, terus disuruh pergi ke kayak ada konflik gitu. Terus dia tuh pergi dan itu tuh kayak konflik antara orang lokal Rusia dengan mafia Rusia gitu ya. Nah terus orang lokal ini kan ada 3 orang lokal itu tuh mereka ketakutan gitu loh dengan mafia Rusia. Dan setelah itu salah satu dari orang lokal ini karena saking takutnya itu ini bawa pistol, terus ketembak itu kakinya si Alexa ini. Jadi Alexa ini by the way Alexa ini pria ya guys ya. Jadi kalau di Rusia itu mungkin Alexa itu
nama pria ya, bukan nama wanita. Jadi ya ketembak. Sejak saat itu dia langsung lumpuh. Lalu Pastor Dan tuh tanya sama dia, kamu baca Alkitab? Tanya sama si Alexa. Alexa bilang, iya baca. Terus Pastor Dan tanya, sudah sampai mana bacanya? Terus Alexa itu bilang, oh Yakobus 5. Terus loh, sama, maksudnya bukan sama gimana, tapi maksudnya itu tuh ayat pasal yang sama yang Pastor Dan tuh khotbah di hari sebelumnya. Jadi Tuhan itu nggak ada yang kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan sama Tuhan ya. Jadi Tuhan tuh selalu kayak arrange gitu, atur semuanya tuh begitu luar biasa ya. Jadi bisa pas tepat pasal yang sama yang dikhotbahin dengan Pastor Dan di hari sebelumnya. Pastor Dan tanya, kamu ada minyak? Kan kalau di Kristen tuh kadang pakai minyak ya untuk apa, untuk tumpang tangan kayak gitu. Nah terus penerjemahnya bilang, oh iya aku bawa minyak tadi pagi sama Tuhan, kayak diingetin untuk bawa minyak kayak gitu. Jadi sama Tuhan tuh kayak disediakan gitu loh, bisa pas kayak gitu. Lalu setelah itu Pastor Dan doa, lalu Tuhan tuh bilang sama Pastor Dan untuk supaya Alexa ini turun. Oh iya, by the way kan Alexa ini tinggal di apartemen ya, yang usang gitu. Jadi apartemen itu jadi kan berlantai-lantai gitu, dan si Alexa ini tinggalnya mungkin lantai 5 kah atau lantai 6, aku rada lupa ya. Jadi Pastor Dan itu bilang gini, sesuai yang Tuhan bilang ya, Alexa kamu harus turun ke bawah, Tuhan suruh kamu turun ke bawah ke lapangan ya, lapangan di apartemen, lalu berteriak Yesus gitu, nama Yesus gitu, sama grup, jadi sama pendeta-pendeta yang lain gitu. Nah setelah kamu teriak, kamu kembali naik lagi ya ke sini. Dan Pastor Dan tinggal di ruang apartemennya si Alexa ini sambil berdoa. Nah terus waktu pas denger kan si Pastor Dan ini doa terus gitu kan waktu mereka turun. Terus dari kejauhan gitu Pastor Dan denger mereka teriak Yesus gitu ya. Lalu kedengeran orang tuh suara ketawa gitu, terus suara kayak bikin suara kayak pukul-pukul barang gitu kan. Mungkin kayak mungkin kayak galon aqua kali ya. Pokoknya kayak bikin suara. Jadi Alexa ini bilang, ketika aku sebut nama Yesus, dia langsung berlari dan bisa naik 3 lantai langsung guys. Dan tapi sayangnya lantai keempat itu dia kecapean ya, dan juga selain itu kakinya tuh udah lama nggak dipakai kan karena lumpuh itu. Jadi dia kayak capek, akhirnya dia naik sampai lantai 6 tuh pakai kruk. Tapi Alexa merasa kalau kakinya itu sudah jauh lebih baik gitu. Jadi ada jadi penyembuhannya tuh gradual ya, bertahap. Lalu teman pendetanya Dan tuh bilang gini, mungkin pendeta lokal ya di situ bilang, lebih baik jangan disembuhkan 100% karena takutnya kalau si Alexa ini sembuh 100% nanti dia akan kembali direkrut oleh mafia Rusia. Jadi akhirnya mereka pun berdoa agar Alexa ini dikasih pincang sedikit gitu, dikasih. Jadi juga untuk mengingatkan sama Alexa juga kalau misal dulu dia sempat lumpuh dan Tuhan tolong dia, seperti itu. Setelah itu Pastor Dan mau pulang ke Amerika, terus ada telepon berdering dan Pastor Dan pun mengangkat kan, ini siapa? Terus ternyata ini adalah Alexa, dan Alexa memberi kabar kalau dia udah sembuh secara maksudnya tuh perkembangan kesembuhannya tuh sudah sangat cepat ya, dan tinggal tersisa sedikit saja lumpuhnya. Jadi bukan lumpuh ya, sedikit pincang gitu. Lalu di situ Joshua suami aku itu sebagai MC, bukan MC sih, sebagai moderator. Suamiku tuh bilang,
memang Tuhan itu suka pakai orang-orang itu yang dipandang buruk oleh masyarakat, yang dipandang orang-orang tuh sampai ketakutan gitu kan. Maksudnya Alexa itu kan pembunuh bayaran gitu ya, jadi kan itu kayaknya tuh kayak nggak mungkin untuk kembali kepada Tuhan, nggak mungkin untuk bertobat, tapi Tuhan buktikan lewat Alexa kalau Tuhan pun tuh mengasihi mantan pembunuh bayaran seperti Alexa. Suatu saat di Rusia, Pastor Dan ini juga sedang melayani wanita yang kerasukan roh jahat ya, kerasukan setan. Terus setelah itu Pastor Dan itu mendoakan dia, dan wanita tersebut dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jadi kalau di Kristen itu dipenuhi dengan Roh Kudus tuh bisa berkata-kata dalam bahasa yang manusia itu tidak mengerti ya, jadi namanya bahasa roh. Jadi untuk mengerti hanya orang-orang yang diberi karunia yang bisa mengartikan bahasa tersebut. Dan tapi nggak selalu seperti itu, bisa juga bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah bahasa asing yang lain. Misal wanita ini, dia ini adalah wanita Rusia, dia nggak bisa bahasa lain selain Rusia, tapi saat dia dipenuhi Roh Kudus itu tiba-tiba dia tuh berbahasa Inggris guys, berbahasa Inggris. Jadi kok bisa ya, hebat banget, keren. Kayak langsung orang-orang yang di temennya sekitarnya tuh langsung kayak, sejak kapan kamu belajar bahasa Inggris? Dan itu bener-bener wow gitu. Jadi pas khotbah di Meksiko itu, di suatu ibadah, Tuhan tuh kasih penglihatan kalau ada kayak seseorang yang punya mata itu kayak ada luka di matanya, lalu rabun orang tersebut, tapi di penglihatan tersebut itu adalah seorang pria. Dan Pastor Dan itu tanya, di sini aku melihat Tuhan memberitahu saya kalau misal ada orang itu yang Tuhan akan sembuhkan, pria yang matanya itu luka gitu. Siapa yang matanya itu luka atau kayak rabu, tolong angkat tangan gitu ya. Terus yang angkat tangan tuh justru wanita gitu. Jadi wanita, nggak sesuai dengan penglihatannya si Pastor Dan. Padahal Pastor Dan itu cuman punya waktu sisa 2 menit ya untuk berkhotbah dan berdoa bagi jemaat-jemaat di di Meksiko tersebut. Akhirnya karena Pastor Dan tuh nggak menemukan pria yang ada di penglihatannya, akhirnya Pastor Dan tuh juga bilang, siapapun yang matanya sakit silahkan maju. Jadi karena waktunya Pastor Dan tadi itu cuman 1 menit, sisa 1 menit untuk mendoakan orang-orang yang sakit mata ya, karena beliau kan tadi dapat penglihatan ya, dapat penglihatan bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang yang matanya sakit. Jadi 30 orang datang kan ke altar call, lalu karena waktunya cuman sedikit, jadi beliau langsung tumpang tangan cepet gitu ya, dan langsung terjadi kesembuhan instan. Puji Tuhan, terjadi kesembuhan instan. Dan salah satu di antara 30 orang tersebut ada wanita yang matanya tuh dua-duanya tuh kena katarak ya. Jadi begitu sama Pastor Dan tuh tumpang tangan sama Tuhan tuh disembuhkan melalui Pastor Dan, dan kataraknya tuh jatuh gitu loh, kayak selaput atau apa ya, katarak itu kayak flake gitu tuh jatuh, jadi kelihatan sampai yang jatuhnya. Tuhan tuh sembuhkan luar biasa. Terus setelah itu Pastor Dan itu disuruh menceritakan cerita terakhir terhadap jemaat-jemaat tersebut di Meksiko ya. Kalau misalnya suatu saat dia itu Pastor Dan ini pernah pergi main golf ya. Kalau di sini kan main golf tuh bukan untuk kalangan yang kaya banget kan. Kalau di Indonesia kan kayak menengah ke atas gitu ya. Kalau di Amerika tuh golf tuh sesuatu yang umum ya. Maksudnya sport olahraga yang biasa lah ya. Kayak gitu. Dan Pastor Dan ini dia habis main golf, terus di tempat ruang ganti baju ya, di tempat klub golf tersebut ada beberapa orang itu yang sedang
menginjil, jadi menginjil terhadap temannya seperti itu. Lalu teman tersebut tuh bilang gini, kalau misal saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jika ada seseorang yang dulunya tuh lumpuh lalu sama Tuhan disembuhkan, kayak gitu. Nah, Pastor Dan kan dengar terus Pastor Dan tuh kayak nyeletuk gitu, sorry tadi saya dengar pembicaraan kalian. Jadi Pastor Dan itu langsung menjelaskan terhadap orang tersebut kalau dia itu dulunya adalah seseorang yang lumpuh lalu Tuhan sembuhkan, kayak gitu. Tapi ketika di tengah-tengah Pastor Dan tuh lagi menceritakan kesaksiannya, orang tersebut tuh kayak marah gitu, langsung pergi. Terus setelah itu dia langsung cabut gitu ya, cabut dari tempat tersebut, langsung naik mobil, langsung nyalakan mobilnya dan langsung pergi. Nah, terus Pastor Dan ini tanya gitu kepada jemaat-jemaat tersebut, apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mendengar kesaksian mujizat-mujizat ini? Apakah Anda ingin meresponi dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau apakah kalian mau seperti orang yang tadi itu di golf yang Pastor Dan ceritain kesaksiannya dan orang tersebut lari gitu ya, ngacir kayak gitu. Yang mana kalian mau jadi orang yang seperti apa? Dan sama juga Pastor Dan juga ingin menanyakan pertanyaan tersebut dengan kalian, guys. Setelah kalian mendengar mujizat dan kesaksian apa yang Tuhan lakukan, apakah kalian ingin menjadi orang yang A, yang menerima Tuhan Yesus, atau orang B, yaitu orang yang mengabaikan dan pergi? Dan juga Pastor Dan itu ketika kita melakukan syuting, melakukan wawancara dengan beliau, Pastor Dan itu juga dikasih penglihatan ya sama Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Pastor Dan sudah melakukan rekaman waktu itu, tapi di masa depan pun itu Tuhan sudah ada di sana. Jadi kalau misalnya kalian juga ingin disembuhkan, mari kita dengarkan doa Pastor Dan dan nubuatannya berikut ini. Now, just as I look into the camera, I want to say something to you. You've got to hear a report of marvelous miracles that Jesus Christ has done. What are you going to do? Are you just going to go get in your car and act like you normally do and peel back and peel away? Or are you going to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior? As I'm speaking to you right now, some of you need to get saved and you need a healing in your body. You need to receive the power of the Holy Spirit into your life. And I want you to pray this with me right now all over, wherever this service goes. I want you to pray this prayer after me. Repeat this after me. And I'll just have Josh and Johanna, will you repeat it and so that they know what we're doing here. Just say, Dear Heavenly Father. Dear Heavenly Father. We thank you for Jesus Christ. We thank you for Jesus Christ. Who died on the cross. Who died on the cross. And rose again the third day. And rose again the third day. That we might be forgiven of our sins. That we might be forgiven of our sins. And be saved and have eternal life. And be saved and have eternal life. I repent of my sins. I repent of my sins. I forsake them totally. I forsake them totally. And I invite Jesus Christ into my heart. And I invite Jesus Christ into my heart. And into my life. And into my life. Let me be saved. Let me be saved. Give a witness in my heart. Give a witness in my heart. That I have the gift of eternal life. That I have the gift of eternal life. And heal me, Lord. And heal me, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. And the Lord's touching some people right now. Hallelujah. I'm going to give a few words of knowledge. It seems like the Lord's moving on the right side. There's a knee problem, and you've already gone to the doctor, and there's not much they can do without real extensive surgery. But God's touching you right now. There's an elbow problem, and I think you've been throwing a ball, or playing tennis or something like that. It's like tennis elbow. You're being healed.
in the name of Jesus. There's something on somebody's neck. I don't know if it's a boil or a goiter. It's going down right now. In fact, you're having a miraculous touch of God on your neck. And make sure that you put a comment in there that you were healed. God's healing somebody's throat. You've had a sore throat for 3 days. Be healed in Jesus' name. God's touching several people with sinus problems. You've been having sinus headaches. Hallelujah. Especially you young ladies, if you have problems with your mothers, forgive them. Amen. Honor your father and your mother, even if they don't deserve it. Honor them. These things will go away. But God's clearing your sinuses. And your cough's some of you have some coughs and just minor things. Be healed in Jesus' name. Let these go away. Somebody's got some toe problems. You're having pain in your toes. Be healed in Jesus' name. It's on the right side of the body. Hallelujah. For whom the bell. There was 2 more things that God wanted to heal. Lungs. And it's asthma. And the Lord wants to just touch that. You've had this a long time. Sometimes you go and have to get oxygen to breathe. God's going to heal. You should be feeling a warm anointing coming into your lungs right now. And there's also a stomach problem that's been going on for a long time. And God wants to bring healing to it. There's some real negative attachment to it. So I just bind the enemy in the name of Jesus. Cast away any oppressive, afflicting demon spirits. You have to go in the name of Jesus. This person's just got saved and prayed the prayer. You have to go now in Jesus' name. You have no legal right to be afflicting her anymore. In Jesus' name. I think it's a woman. In Jesus' name, amen. Make sure you, in the comment section, if you got saved, just say, I got saved today. Amen. We appreciate it. If you got healed, if we called out something that you needed, and God touched you, make sure that you let us know that you got healed. Maybe others got, you just had good faith when we were praying and we didn't even mention your situation. You might have gotten healed. Make sure that you let us know that Jesus touched your life. Amen. It always encourages us, and it will encourage others when we share what happened. Amen. So, all right, it's been awesome. Thank you for giving us this time that we can do an episode with you, and I think we're probably going to be doing some more of these in the days to come. Great. So We can help you. There's other stories we can tell. Absolutely. I think we're going to go into a lot more different stories. Maybe we'll do certain themes in the future, whatever the Lord wants to bring up, how He wants to do this. But we'll see if we can work you into the schedule on as we roll these out. Now, if you enjoyed today's Cry Out episode, please leave a comment, like, subscribe, and definitely any healings happening, anything that's happened at all. If you accepted Jesus, let us know. Shoot us a message. Leave a comment. If you would like to see more of Pastor Dan's ministry and his teachings, there is a YouTube channel for his church. You can tune into that. It's every Sunday usually it starts around 10 a.m. Pacific time, give or take. I mean, the stream starts and sometimes it's on 10, sometimes a little later because they do a pre-service prayer. Also, there is a Facebook group. If you are on Facebook, you can find it at Harvest Chapel 909. So until next time, keep crying out, keep sharing the testimonies, keep sharing people what the Lord has done, all the awesome things that He's done. Don't let it go silent. Remember, if you stay silent, she's going to bang a door. So if you stay silent, remember the rocks and the stones are going to what? Cry out. Hallelujah. So, amen. Blessings to you this day. And bless your week. Everything, Lord. I just pray for everybody that's watching right now. You will bless them abundantly for tuning in and seeing this, Lord. That may these testimonies, may
these signs, these wonders, these miracles, may it really impact, may it really resonate in their spirits, in their hearts, and that they will find you, and that they will be believing in their own lives for signs and wonders, your glory to be manifest in their lives. In Jesus' name. All right, thank you for joining us, Johnny. Oke guys, makasih udah nonton kesaksian Kristen dari Pastor Dan. Semoga kalian diberkati ya, dan kalian juga bisa mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau aku secara pribadi, aku tuh juga pernah mengalami ya, Tuhan pakai Pastor Dan itu untuk menyembuhkan perut aku ya. Jadi suatu saat aku pernah ke gerejanya suami, lalu Pastor Dan itu tiba-tiba dapat gitu dari Tuhan kalau misalnya Tuhan mau menyembuhkan orang di sini yang sedang sakit perut seperti itu. Dan bukan kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan ya. Jadi ya, Tuhan sembuhkan, meskipun Pastor Dan gak ngerti kalau aku sempat sakit perut, tapi Tuhan beritahu. Meskipun Pastor Dan juga gak tahu itu siapa yang sakit perut, tapi yang jelas itu ada yang sakit perut. Dan setelah kebaktian aku bilang sama Pastor Dan kalau misalnya tadi yang perutnya disembuhkan tuh aku, seperti itu. Kalau misal kalian mau didoakan atau mengalami mujizat, mau bersaksi, silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke, terima kasih udah nonton. Silahkan subscribe dan like dan share video-video ini ke orang-orang yang kalian kasihi. Semakin banyak orang tahu kalau mujizat itu masih nyata sampai saat ini. Oke, bye bye.